Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisa Anggriani dengan NIM C0D02202. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial, penghasilan dan pendapatan. Pada komponen ini, penghasilan yang dimaksud akuntansi dan perpajakan itu berbeda. Pada komersial dikatakan pendapatan, revenue, dan penghasilan merupakan komponen yang berbeda, tetapi jika mengacu pada fiskal, perpajakan dikatakan penghasilan sama dengan pendapatan. Mengutip dari IFRS dalam IAS 18 di mana dijelaskan bahwa pendapatan revenue merupakan penghasilan arus masuk bruto atas manfaat ekonominya selama kurun waktu periode tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan dari suatu entitas perusahaan sehingga menghasilkan peningkatan ekuitas dari para pemilik modal terkait kontribusinya. Selanjutnya, biaya atau beban. Beban pada laporan keuangan komersial diartikan sebagai penurunan daripada manfaat sebuah ekonomi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Hal ini berupa bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban, sehingga terjadi penurunan atas ekuiti yang tidak menyangkut dalam pembagian pada seluruh penanam modal, dan arti beban pada komersial tidak bisa disamakan dengan biaya. Sedangkan jika dilihat pada laporan keuangan fiskal perpajakan, beban diartikan sebagai biaya dan biaya ini menyangkut pada biaya guna keperluan operasional sebuah perusahaan. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Penyusutan dalam metode ini tentunya laporan keuangan komersial memiliki beberapa metode, yaitu straight line method, garis lurus, di mana cara ini dapat menghasilkan pembebanan tetap selama umur manfaat suatu umur pada tidak mengalami perubahan pada nilai residunya. Yang kedua, diminishing balance method, garis menurun, di mana perhitungan ini dapat menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat aset. Yang terakhir, sum of the unit method, jumlah unit, merupakan metode terakhir yang mana perhitungan dapat menghasilkan pembebanan sesuai dengan penggunaan atau bisa dikatakan output yang diharapkan suatu umur manfaat aset. Sedangkan pada laporan keuangan fiskal mengacu pada ketentuan perpajakan berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008, pasal perihal pajak penghasilan, yang mana metode yang diperbolehkan hanya pada straight line method, garis lurus, dan diminishing balance method, garis menurun, dan harus dilakukan secara konsisten. Hal ini tertulis pada PMK nomor 96 PMK 03/2009. Selanjutnya, koreksi positif. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal positif diantaranya yaitu: A. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. B. Pembentukan atau pemupukan cadangan. C. Pengeluaran dalam bentuk natura. D. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. E. Sumbangan atau bantuan. F. Pajak penghasilan. G. Sanksi administrasi pajak. H. Penyusutan amortisasi. Koreksi negatif. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkannya pengurangan penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal negatif diantaranya: A. Penyusutan atau amortisasi. B. Penghasilan yang diteguhkan pengakuannya. C. Dan lain-lain. Penyusutan bisa menimbulkan koreksi negatif atau positif tergantung hasil perhitungan apa lebih besar atau malah lebih kecil. Untuk lebih mendalami koreksi fiskal, kita dapat membaca laporan audit akuntansi pajak publik yang laporan ke perusahaan. Setiap perusahaan akan mempunyai pos yang berbeda atas koreksi fiskalnya. Perhitungan PPh badan. Dalam perhitungan PPh badan tentang perusahaan tetap mendasarkan diri dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan secara komersial.
Dari laporan keuangan komersial tersebut, selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme penyesuaian laporan penghasilan WP secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akhirnya dihasilkan laba atau rugi fiskal. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.